Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, senang kembali pada pagi hari ini. Di pagi yang indah kita boleh kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar dengan sebuah tema, pikiran yang terpenjara. Mari kita akan membaca di dalam surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu, pikiran merupakan sebuah medan peperangan dalam kehidupan setiap orang di muka bumi ini. Nah Bapak Ibu, itu sebabnya mari kita harus benar-benar berhati-hati dengan pikiran kita. Ada seorang yang luar biasa Bapak Ibu. Ia bernama William Edis. Ia seorang yang berasal dari Inggris yang mendekam dalam sebuah penjara. Namun sekalipun ia di dalam penjara, pikirannya tidak terpenjara Bapak Ibu. Di tengah lingkungan yang tidak memberikan sebuah harapan, namun William Edis, ia menemukan sebuah penemuan yang luar biasa. Ia menghasilkan sebuah karya yang hebat, di mana hasil penemuan ini dinikmati oleh setiap orang sampai hari ini. Saudara, ia menemukan bagaimana ia mengambil sebuah tulang binatang dan ia lubangi kecil-kecil, kemudian ia isi dengan bulu binatang, dan kemudian dilem saudara. Dan akhirnya tidak ada yang pernah menduga ide William Edis ini akhirnya dikembangkan oleh sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bernama DuPont. Dan akhirnya penemuan ini menghasilkan sebuah hasil karya di mana sikat gigi yang hari ini kita gunakan, di mana berbulu nilon, itulah hasil daripada awal mula ide dari William Edis. Sehingga di tahun 1938, William Edis menjadi seorang jutawan yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari kisah William Edis, bagaimana ia di tengah lingkungan penjara, di tengah situasi keadaan yang tidak memungkinkan memberikan sebuah harapan, namun pikirannya tidak terpenjara oleh situasi dan keadaan yang ada pada hidupnya. Namun aneh hari-hari ini, berapa banyak kita yang tidak mendekam dalam penjara, tapi pikiran kita justru yang terpenjara. Sehingga seringkali kita di tengah keadaan, di tengah situasi yang sulit, di tengah kondisi-kondisi tertentu, ketika kita menghadapi masalah, tekanan, dan persoalan dalam kehidupan, kita seringkali mengalami keadaan di mana pikiran kita ini terpenjara oleh situasi dan keadaan yang kita hadapi. Sehingga seringkali di tengah keadaan-keadaan yang sulit, di tengah masalah yang kau hadapi, berapa banyak kita selalu berkata, aku tidak bisa, aku tidak mampu, mana mungkin, ini tidak akan pernah bisa, aku menyerah, aku tidak akan lagi bisa bertahan. Seringkali banyak kita melakukan perkataan-perkataan yang seperti ini, karena itu semua bersumber dari pikiran kita yang terpenjara. Karena kita selalu memikirkan apa yang negatif. Mari Bapak Ibu, hari ini jangan pernah kita terpenjara pikiran kita oleh karena keadaan situasi. Mari belajarlah isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Itu sebabnya Rasul Paulus menghimbau
supaya semua yang benar, dikatakan semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, dan semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan semuanya itu harus kita pikirkan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, hari ini jangan pernah pikiran kita terpenjara. Mari, kuncinya adalah belajarlah warnai pikiranmu dengan perkara-perkara yang benar, dengan perkara-perkara yang positif. Ketika pikiran ini kita isi dengan kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya apapun kondisi, apapun keadaanmu, apapun masalah dan kesulitan yang menekan hidupmu, apapun bentuk tantangan dan rintangan yang sedang engkau hadapi, atau apapun yang akan kita jalani, saudara, saya percaya ketika pikiran kita ini benar, ketika pikiran ini positif, maka kita akan tidak dalam keadaan terpenjara, tetapi kita bisa mengatasi segala sesuatu, kita bisa menjalani segala sesuatu, kita bisa menghadapi segala keadaan dan kondisi dengan sebuah pikiran yang benar, dengan perkataan yang benar, karena itu semua dimulai dari pikiran yang tidak terpenjara, sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa, seperti William Edis, di tengah keadaan yang sulit, di tengah kondisi yang tidak memberikan harapan, ketika ia di dalam penjara, namun pikirannya tidak terpenjara, dan ia menghasilkan sebuah ide, menemukan sebuah penemuan yang luar biasa. Sikat gigi yang hari ini kita gunakan adalah hasil karya penemuan William Edis. Luar biasa. Saya berdoa biarlah kita menjadi orang-orang yang hebat. Di kemudian hari Anda menjadi orang-orang yang luar biasa, orang yang berhasil, orang yang sukses, baik di dunia marketplace, baik di dunia pelayanan, apapun bisnis, pekerjaan, pelayanan yang Anda lakukan, Anda menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa, karena semua itu dimulai dari cara berpikir kita. Mari, jangan izinkan pikiranmu terpenjara. Milikilah pikiran yang benar dan pikiran yang positif. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.